Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, masih di Egyptian Series yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Kevin mau melihat tentang sebuah keindahan dalam aura jiwamu. Dan mungkin apakah aura jiwamu ini bisa menunjukkan sesuatu jati diri kamu. Tema ini tema ringan saja ya saat bagian untuk melihat ke dalam keindahan, terutama adalah keindahan pribadi kamu dari warna-warna yang ada di cakra tubuh kamu. Oke, seperti apa energinya kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sobat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Ini berkaitan dari keindahan warna aura sahabat bagian, mengenal aura jiwamu. Dan apakah ada hal yang menakjubkan yang akan sahabat kebagian jumpai? Kita akan cek bersama-sama. Usahakan untuk sahabat bagian fokus dalam diri kamu, fokus dalam diri kamu, fokus dalam diri kamu. Kevin akan lihat keindahan warna-warna yang mungkin bisa menghadirkan hal-hal menakjubkan yang akan kamu jumpai dalam waktu dekat ini. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah warna aura, keindahan yang menakjubkan dari pancaran energi sahabat kebahagiaan. Oke, kartunya nempel nih. Seperti apa warna-warnanya? Kita akan cek bersama-sama. Sahabat kebahagiaan, iklan sedikit ya. Kevin masih promosi buku hard karyanya Kevin. Ini masih tersedia, ada di link Shopee di kolom deskripsi. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau sahabat kebahagiaan mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Sudah hardcover ya, artinya bukunya tebal di sini untuk melihat hal-hal yang luar biasa, terutama dalam ranah self love sahabat kebahagiaan. Bukunya full color juga, ada risalah suara hatinya di sini, full color, dan di bagian belakang ada afirmasinya juga untuk meningkatkan vibrasi sahabat kebahagiaan ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Segera miliki buku Heart Kekosongan Hatinya Setelah Aku Tinggalkan volume pertama. Milikin bukunya, ada di link Shopee kolom deskripsi, dan informasi pengiriman hanya seputar Indonesia saja. Untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin berada di luar negeri, mungkin kamu bisa beli, kamu kirim ke saudara kamu yang ada di Indonesia, dan setelah itu yang di Indonesia bisa kirim ke kalian ya. Karena ongkos kirim dari Indonesia ke luar negeri ini jauh lebih mahal dari bukunya. Oke, yang nggak punya Shopee bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin untuk pemesanan. Nanti Kevin atur pemesanannya secara manual ya. Sip, kita lanjut untuk hal-hal indah yang menakjubkan dari diri sahabat bagian, terutama dari warna-warna aura kamu. Cek kartu yang pertama, energinya apa? Oke sahabat bagian, ini warna yang Kevin tunggu-tunggu banget, dan ternyata memang benar. Di bulan ini banyak sekali hal-hal positif yang akan hadir untuk sahabat bagian. Kartunya adalah abundance, tentang keberlimpahan. Warnanya adalah hijau. Apa sih hal yang menakjubkan yang akan kamu jumpai dalam waktu dekat ini? Keberlimpahan.
Keberlimpahan ini hadirnya bermacam-macam, bukan hanya tentang ranah finansial. Warna hijau ini melambangkan tentang energi yang cukup adem ya. Dan letak cakranya ini ada di cakra anahata atau di cakra jantung. Anahata atau di cakra jantung. Kalau berkaitan dari apa sih sebenarnya fungsi dari cakra jantung ini? Yang mungkin saat mungkin sering nonton channel YouTube-nya kami tapi masih kebingungan. Apa sih cakra anahata? Nah, cakra anahata ini fungsinya adalah membuka hati untuk cinta kasih sayang dan hubungan yang lebih harmonis. Ketika saat pembagian sudah teraktifkan cakra anahata di sini, maka cinta kasih yang akan kamu dapatkan dari sekeliling, hubungan-hubungan yang harmonis, dan itu adalah simbol dari abundance-nya kamu, keberlimpahan. Selalu bersyukur dan selalu berafirmasi bahwa diri kamu penuh dengan cinta kasih yang selalu hadir di dalam diri kamu, dan kamu adalah seseorang yang selalu mendebar kebaikan kepada makhluk Tuhan. Dan hebatnya lagi dari aura saat bagian yang diseliputi warna hijau di sini, ini membuat kamu ini jauh lebih bisa kuat. Jauh lebih bisa kuat. Kamu lebih berempati. Dan ini adalah yang menakjubkan dari saat bagian. Ketika hati kamu, suasana hati kamu penuh cinta kasih, ketenangan, kedamaian, maka keberlimpahan akan mudah hadir. Lain halnya ketika seseorang yang diliputi oleh amarah, rasa benci, kecewa, maka keberlimpahan tidak akan pernah mau hadir di situ. Kenapa? Karena tubuh kamu penuh dengan kebencian, amarah. Tapi ketika tubuh kamu, jiwa kamu ini penuh dengan energi cinta kasih dan cakra jantungnya di sini aktif, maka keberlimpahan mudah sekali hadir di situ. Simbolnya di sini adalah koin. Koin ini adalah menyimbolkan tentang energi fisik. Energi fisik itu apa saja? Ya, keberlimpahan bisa hadir dalam bentuk uang, emas, kerejekian, pekerjaan, dan selalu berhasil dalam ranah pencapaian. Itu adalah keberlimpahan bagi kamu. Dan kamu tidak kekurangan yang namanya uang. Uang akan mudah hadir untuk saat bagian. Kalau kita membahas tentang mantra, kalau mantra untuk mengaktifkan cakra jantung di sini, apa sih mantranya? Mantranya adalah Om Yam Namah. Mantranya adalah Om Yam Namah. Ini untuk membuka hati dan juga energi kasih sayang. Atau Om Mani Padme Hum. Ini juga sama, untuk cinta tanpa syarat dan welas asih. Ketika mantra ini disampaikan dalam hati dan kemudian kalian bermeditasi di situ, maka energi kasih sayang akan hadir untuk diri saat bagian, dan cakra kamu terutama di cakra anahata atau di cakra jantung ini akan aktif. Kalau cakra jantung itu letaknya ada di mana sih? Letaknya ini berada di tengah dada, sejajar dengan jantung. Dan ketika saat bagian bermeditasi di situ, rasakan ada sebuah energi yang cukup dingin, cukup menyejukkan sedang berputar di bagian di tengah dada kamu. Dan mantranya adalah Om Yam Namah atau Om Mani Padme Hum. Kalau misalkan bingung, aduh mantranya susah, pakai bahasa Sanskerta, ya mungkin saat bagian bisa berafirmasi. Afirmasinya adalah saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Afirmasinya pakai bahasa Indonesia ya. Saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Dan mantra yang kedua dari afirmasinya adalah saya penuh kasih sayang dan empati. Saya penuh kasih sayang dan empati. Itu adalah afirmasi untuk bisa mengaktifkan cakra jantung kamu. Sambil jalan juga nggak apa-apa, saat bagian mungkin saat bagian sambil jalan, mungkin sambil relax di situ. Kamu berafirmasi dan kamu pegang dada kamu, rasakan ada sebuah energi yang positif masuk ke dalam diri kamu, dan kamu ucapkan kalimat bisa dalam hati atau diucapkan, saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Saya penuh kasih sayang dan empati. Atau bahasa Sanskertanya bisa menggunakan kata Om Yam Namah
atau Om Mani Padme Hum itu. Oke, ini adalah energinya. Bagus nih sahabat kebahagiaan. Jadi banyak sekali nih sahabat kebahagiaan yang nonton. Ternyata kamu adalah tipe kalau orang empati, bukan orang NPD ya. Karena kartu pertama ini warnanya adalah hijau. Hijau identik dengan cinta, kasih sayang, empati, dan hal-hal yang positif. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Protection. Sahabat kebahagiaan. Protection di sini di dalam Prism Oracle ini warnanya adalah hitam. Ya, warna hitam ini bukan warna yang auranya hitam nih, gelap atau apa, bukan. Ini adalah kartu extension juga di luar dari ketujuh cakra. Protection di sini adalah energi pelindung. Kamu memang dilindungi. Kamu memang dilindungi. Kenapa kamu dilindungi? Karena kamu di sini menerima energi cinta kasih. Kamu adalah orang yang ulas asih, maka semesta akan melindungi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Loh, kalau dilindungi kenapa ya orang jahat itu selalu umurnya panjang, selalu bisa dapetin segalanya? Ya, Tuhan memang sedang memberikan kesenangan dan kemelekatan kepada diri dia untuk bisa menikmati apapun yang sifatnya adalah keduniawian. Sebenarnya Tuhan juga sayang kepada mereka, memberikan kesempatan hidup yang cukup panjang untuk menyadari. Tapi kalau nggak sadar-sadar bagaimana? Ya, itu tugas mereka. Biarkan dan doakan saja. Tapi di sini saat kebahagiaan, mungkin kamu yang ngerasa sering disakiti dan lain sebagainya, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kamu semakin kuat. Pada dasarnya energi kamu adalah terlindungi. Kamu dilindungi bukan hanya kepada orang sekeliling saja, tapi malaikat penjaga kamu, leluhur kamu, ini benar-benar melindungi kamu. Sehingga mereka nggak akan terima, terutama leluhur kamu ini nggak akan terima kalau misalkan kamu disakiti oleh seseorang. Maka apa yang terjadi? Leluhur kamu bisa berdoa atau mungkin juga menghadirkan sebuah karma kepada seseorang yang sering membuat kamu terluka. Karena kamu bukan orang sembarangan. Kamu punya leluhur yang cukup kuat. Kartunya adalah protection. Warnanya adalah hitam. Hitam itu adalah simbol kekuatan seseorang yang memang pada dasarnya bisa menerima segala hal. Hitam itu adalah warna yang cukup misterius. Warna yang penuh dengan energi yang cukup besar. Warna hitam itu menyerap ya, menyerap energi. Ketika semuanya diserap, semuanya diterima, dan setelah itu apa yang akan terjadi? Segala hal yang bentuknya adalah negatif pasti akan dilempar. Yang positif akan dikumpulkan. Ini adalah energinya. Dan warna hitam di sini di luar dari ketujuh cakra ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya ada hitam, ada putih. Ini adalah kamu. Ini juga mungkin berkaitan dari sisi baik dan sisi buruk seseorang. Ada protection dan di sini ada isolation. Isolasi ya, sorry. Ada kartu isolation atau isolasi di sini mengindikasi bahwa saling bagian. Kalau boleh dibilang ini paling banyak penontonnya Kevin adalah tipikal orang-orang introvert atau mungkin juga ambivert. Dan jarang yang extrovert di sini. Mungkin ya extrovert berapa persen, tapi yang paling banyak ini adalah introvert dan juga ambivert. Kalau ambivert ini bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya, bisa extrovert, bisa introvert. Ada waktu di mana kamu tuh suka mengisolasi diri. Kamu suka dengan keheningan, kamu suka dengan kesendirian. Kesendirian itu bukan berarti kesepian ya, bukan ya. Kesendirian itu adalah menikmati hidup, menikmati apa yang terjadi. Kau punya proteksi di dalam diri kamu sehingga kamu tidak terlibat kepada orang-orang yang toksik. Karena kamu bisa mengisolasi diri. Dan ini adalah cara Tuhan untuk membuat kamu terlindung. Isolation di sini kartunya, gambarnya hanya titik. Titik itu adalah awal penciptanya kehidupan. Kehidupan dimulai dari sebuah titik. Atau istilahnya adalah satu dimensi. Kita masih di 3 dimensi. Kita adalah makhluk 3 dimensi. Kita belum melewati dimensi-dimensi lain yang vibrasinya jauh lebih tinggi. Titik di sini mengindikasi bahwa saat bagian kamu terlahir dan kamu tercipta sebagai seseorang yang bisa menentukan arah hidup kamu. Yang menakjubkan lagi adalah ketika kamu menyadari bahwa aku adalah pemeran utama dalam kehidupan ini dan aku bisa menciptakan realita kehidupan yang nyata sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Maka kekuatan pikiran kamu akan bisa menciptakan sebuah realita. Ciptakan
vibrasi yang positif dengan afirmasi-afirmasi positif dari pikiran kamu, termasuk perencanaan dan lain sebagainya, maka di kemudian hari akan berhasil. Ini adalah hal yang menakjubkan dari aura jiwa saat bagian, karena warnanya di situ adalah putih. Ini warnanya adalah putih ya. Oke, positif. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah anger, tentang kemarahan. Pada dasarnya orang sabar kalau marah itu bahaya sih. Marahnya kamu itu bahaya banget. Namun kamu sudah bisa melewati kedewasaan dan kamu sudah dewasa di situ, sudah bisa memiliki kestabilan. Karena apa? Di energi pertama ini adalah abundant, energi cinta kasih, energi cakra jantung. Dan di sini kartu tentang kemarahan. Kamu kalau marah bahaya, maka jangan sampai membuat kamu itu marah. Namun karena kamu sudah belajar untuk mengisolasi diri, kamu belajar untuk lebih bisa menenangkan diri sendiri, kemarahan itu mungkin jarang terjadi dalam hidup kamu. Karena kamu berpikir buat apa marah-marah? Marah-marah bikin darah tinggi. Ya memang benar, marah-marah bikin darah tinggi saat bagian. Warnanya adalah merah. Merah ini letak cakranya ada di ada di root cakra atau di cakra dasar atau di cakra muladhara. Dan letaknya itu di mana? Letaknya ini ada di pangkal tulang ekor saat bagian. Di pangkal tulang ekor itu adalah letak dari cakra dasar. Ketika anger di sini muncul, mengindikasi bahwa jangan membuatmu marah, karena marahmu ini berbahaya. Namun marahmu juga hanya satu kali gebrakan. Kamu bukan tipe orang yang merepet. Kalau udah marah ya udah lega. Dan kemudian apa? Kamu akan mengisolasi diri. Atau mau juga kalau marahnya kamu itu adalah diem. Marahnya kamu diem, nggak langsung duang meledak nggak. Ada sebagian di antara satu bagian. Kalau orang kenal kamu betul, marahnya kamu tuh apa sih? Marahnya diem. Orang justru yang marahnya diem itu bahaya banget loh. Maka dari itu harus peka kepada diri saat bagian. Orang-orang siapapun aja harus peka kepada kamu. Kalau kamu udah diem, itu artinya marah. Karena kamu mengendalikan agar kemarahan yang ada di dalam diri kamu ini tidak mengutarakan kata-kata yang berbahaya. Simbolnya adalah mata di sini. Artinya saat bagian, mata kamu ini bisa melihat kejujuran. Termasuk melihat seseorang ini benar orangnya jujur nggak. Ini orangnya tuh beneran sesuai dengan realita nggak? Dan kamu selalu melihat fakta-fakta yang membuat kamu itu percaya tentang sebuah kebenaran-kebenaran yang terjadi. Ini adalah hebatnya dari saat bagian hal yang menakjubkan dalam diri kamu. Dan kalau berkaitan dari apa sih hal yang menakjubkan yang akan kamu jumpai dalam waktu dekat ini, tahan amarah ya saat bagian. Karena kemungkinan kamu juga bisa terpancing sebuah kemarahan yang simbolnya ini dari mata. Mungkin kamu lihat apa, kamu ikut marah atau apa. Tenang saat bagian. Kalau misalnya kamu udah melihat ada situasi semacam ini, tenangkan diri kamu, sadarkan diri kamu. Nah, membahas sedikit tentang cakra muladhara atau root cakra atau cakra dasar ini. Cakra dasar ini fungsinya adalah membantu menanamkan rasa aman, stabilitas dan juga koneksi dengan bumi. Kuncinya gimana? Kalau misalnya kamu kayak ngerasa marah atau apa, kuncinya adalah bumi. Jadi kamu bisa keluar, pergi, jalan-jalan, nyeker tanpa alas kaki, kamu grounding di situ. Nanti energi kemarahan kamu ini benar-benar diserap oleh bumi. Bumi akan menyerap energi kamu. Dan mantranya adalah Om Lam Namah. Om Lam Namah. Ini adalah mantra Sanskerta untuk bisa mengaktifkan cakra muladhara dari saut bagian. Atau mantranya adalah Lam. Om Lam Namah. Om Ganapataye Namah. Ini juga bagian dari mantra Sanskertanya. Dan mantra ini tentang sebuah kestabilan dan juga perlindungan saat bagian. Untuk bisa mengaktifkan cakra dasar, mungkin saat bagian sambil bermeditasi, rasakan energi hangat ini berputar, berada di pangkal tulang ekor. Lalu menyampaikan mantranya, membaca mantranya adalah Om Lam Namah. Kalau misalkan bingung, aduh mantra Sanskerta bingung, kamu bisa berafirmasi saja. Afirmasinya adalah saya aman, saya stabil, saya kuat.
saya aman, saya stabil, saya kuat. Atau saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Kalau misalkan saat bagian kayak ngerasa mau marah atau apa, jalan-jalan aja sambil berafirmasi, saya aman, saya stabil, saya kuat. Saya aman, saya stabil, saya kuat. Oke, ini adalah energinya. Next, lanjut kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, rejection. Nah, rejection ini mungkin cocok banget dan identik banget dengan sahabat kebahagiaan yang sering ngikutin channel YouTube-nya Kevin ya, karena berkali-kali dari season tahun kemarin sampai dengan saat ini, Kevin selalu membahas kepada sahabat kebahagiaan, ayo berani berkata tidak. Ayo berani berkata tidak. Jangan mudah mengiyakan. Kalau orang Jawa kan bilangnya ora kepenakan ya. Jadi orang gak enak hatian terus. Terkadang juga kita hanya ngikutin orang saja, padahal suara hati mengatakan tidak. Tapi karena alasan lain sebagainya, akhirnya kita mengiyakan. Dan setelah itu apa? Kita kayak ngerasa gak nyaman. Kenapa ya aku harus iyain? Nanti menggerutu sendiri. Nah, rejection di sini adalah berani berkata tidak kepada hal-hal yang mungkin menurut kata hati kamu ini tidaklah baik. Dan rejection di sini juga berkaitan dari sebuah penolakan. Kamu sudah nggak masalah dengan penolakan, atau mungkin juga dalam waktu dekat ini, dalam ranah hubungan dengan seseorang atau apa, dalam ranah janji atau apa, mungkin kamu akan mendapatkan sebuah penolakan. Dan di saat itulah ujian kamu akan kamu dapatkan. Apakah kamu marah atau tidak? Ya kadang-kadang manusia itu template-nya manusia kalau ada penolakan marah atau kecewa. Makanya di sini keluar kartu anger, kemarahan, dan di sini ada rejection. Jadi dalam waktu dekat ini kamu mungkin akan mengalami sebuah penolakan. Di sebuah penolakan itu akan ada sebuah rasa atau timbul rasa ingin marah. Maka kalau misalnya kamu tahu dan udah ngalamin hal itu, atau mungkin juga nanti akan ngalamin hal itu, kamu ingat pembacaan ini. Dan apa yang harus kamu lakukan? Jalan sebentar keluar, grounding, bisa nyeker, atau mungkin juga pakai sepatu atau pakai apa, nggak apa-apa. Sambil jalan, kamu bilang saya aman, saya stabil, saya kuat. Saya aman, saya stabil, saya kuat. Atau Om Lam Namah, Om Ganapataye Namah. Ini bisa saat kebahagiaan sampaikan ya. Dan rejection di sini warnanya adalah orange. Nah, warna orange ini letak cakranya ada di cakra Savadhisthana atau di cakra sek atau di sakral cakra. Dan ini letaknya berada di sekitar dua jari di atas, di bawah pusar ya, dua jari di bawah pusar. Jadi di antara kemaluan ya, berada di sekitar dua jari di bawah pusar. Fungsinya untuk apa? Ini mengaktifkan yang namanya gairah dan juga keseimbangan emosional. Mengaktifkan yang namanya sebuah gairah, karena manusia itu pasti memiliki gairah dalam banyak hal ya. Dan gairah itu adalah sumber dari kekuatan agar kita bersemangat, agar kita memiliki sebuah ambisi yang positif, dan juga untuk bisa menyeimbangkan yang namanya keseimbangan emosional. Maka dari itu sahabat bagian, kamu juga harus bisa menolak sesuatu juga. Jangan mudah mengiyakan, agar hal-hal yang mungkin berkaitan dari permasalahan-permasalahan ini tidak membuat kamu itu kayak ngerasa gimana-gimana. Dan cakra Savadhisthana ini juga bisa mengaktifkan yang namanya kreativitas dari diri saat bagian. Rata-rata orang yang kreatif, penuh gairah, penuh dengan passion, ini sakral cakranya itu memang sudah aktif. Makanya orang-orang kreatif, konten kreator, atau mungkin juga seniman dan lain sebagainya, ini dia punya gairah dari sakral cakra yang membuat diri dia itu bisa menciptakan sebuah kreativitas yang tinggi. Dan mantranya adalah Om Sakti Nama atau Om Vam Nama. Dan fungsinya adalah untuk keseimbangan emosi, kreativitas, dan untuk mengaktifkan energi divine feminim dan juga vitalitas. Karena divine feminim di dalam diri kita, semua orang itu punya divine maskulin dan feminim ya. Dan sakral cakra ini adalah divine-nya adalah feminim atau energi feminim, yang fungsinya adalah untuk bisa menciptakan hal-hal yang sifatnya adalah kreativitas. Kalau misalkan
Aduh, kalimat Sanskertanya, mantra Sanskertanya kayaknya bingung nih. Bisa berafirmasi. Afirmasinya adalah saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Atau saya menerima diri saya sepenuhnya. Saya menerima diri saya sepenuhnya. Kalau kita sudah menerima diri kita sendiri secara sepenuhnya, maka segala bentuk kreativitas, gairah, dan keseimbangan emosional itu bisa terjaga. Ini adalah energinya. Oke, lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya dari dua kartu ini. Oke, saat bagian warnanya adalah pink di sini. Warna pink ini letaknya ini ada, ini Kevin ngikutin buku panduan dari Prism Oracle ya, dari Prism Oracle karena Kevin baca kartu pun juga belajar dulu dari kartunya dari buku panduannya karena original ya, jadi ada bukunya. Warna pink di sini description. Oke, ini tentang sebuah gangguan yang terjadi dalam hidup kamu ini bisa membuat kamu belajar untuk lebih kuat. Tapi perlu diingatkan, dalam waktu dekat ini mungkin kamu akan mengalami banyak gangguan, entah gangguan dengan kekasih, dengan orang, atau siapapun saja. Tapi kamu sudah diperingatkan dalam pembacaan ini bahwa tolak sesuatu, atau kamu mungkin mendapatkan sebuah penolakan yang membuat kamu itu bisa marah. Maka dari itu gangguan-gangguan ini harus bisa distabilkan. Dengan menstabilkan energinya di sini, dengan cara grounding, membaca mantra yang Kevin sebutkan atau membaca afirmasi yang disebutkan, ini pastinya akan meringankan diri satu bagian. Atau mungkin juga kalau kamu kayak ngerasa, wah ini pasti aku bakalan marah banget nih, aku bakalan kecewa banget. Maka apa yang harus kamu lakukan? Isolasi diri. Ya, karena di sini ada kartu isolation. Dan apapun yang terjadi, semesta juga akan melindungi kamu di sini, sehingga kamu tidak gampang marah. Nah, cakranya ini ada di cakra mahkota, warnanya adalah pink. Ini letak cakranya ada di cakra mahkota, warnanya adalah pink. Dan letaknya ini terletak di kepala atau di ubun-ubun saat bagian. Dan fungsinya adalah untuk bisa menghubungkan dengan kesadaran ilahi, spiritual, dan juga pencerahan. Maka dari itu saat bagian, mungkin kamu juga akan tersadarkan dengan sendirinya ketika ada sebuah amarah yang mau masuk dalam diri kamu tersadarkan, oh iya, ini aku mau marah nih. Kamu udah punya kontrol diri di situ agar tidak marah, agar tidak gimana-gimana. Kenapa? Cakra mahkota kamu itu memang sudah aktif, sehingga hal-hal buruk yang mungkin akan kamu lakukan atau kamu akan menemui hal buruk atau apa, kamu udah punya sinyal nih dari cakra mahkota kamu, sehingga saat bagian punya kendali untuk tidak terlibat kepada hal-hal yang membuat kamu itu kayak merasa dirugikan, marah, atau hal-hal negatif lainnya. Letak cakranya di crown chakra. Mantranya adalah Om. Atau mungkin juga Om Sahasraraham, Om Sahasraraham, atau Om Tat Sat. Ini mantra Sanskertanya. Kalau berkaitan dari afirmasinya adalah saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Ketika bermeditasi saat bagian, bayangkan dan visualisasikan bahwa energi kamu atau diri kamu atau tubuh kamu ini sedang mengeluarkan cahaya atau sedang berpedar cahayanya. Sambil berafirmasi, saya adalah cahaya dan kesadaran murni, atau saya terhubung dengan energi ilahi. Saya terhubung dengan energi ilahi. Maka hal-hal yang mungkin berkaitan dari gangguan atau apa itu tidak akan mudah untuk menggerus atau mungkin juga meruntuhkan masalah-masalah yang mungkin berkaitan dari diri saat bagian, termasuk keseimbangan emosional kamu. Karena di sini ada kartu sacral check ya, yang melibatkan tentang keseimbangan emosional kamu. Ketika kamu sudah terhubung kepada kesadaran ilahi di situ, maka ketika ada sebuah permasalahan datang kepada diri saat bagian, kamu tidak akan terpengaruh dan keseimbangan emosional kamu tetap stabil. Kenapa? Karena mungkin kamu belajar untuk bodoh amat, tidak berpikir berlebihan ya. Oke, dan kartu yang selanjutnya di sini adalah determination, warnanya adalah apa nih? Kuning ya, yellow.
Warnanya adalah yellow atau kuning. Determination ini simbolnya ada sebuah gunung 3, lalu di tengahnya ini adalah sebuah cahaya yang bersinar. Ini adalah simbol dari kekuatan yang bersinar di dalam diri saat bagian. Ya, masalah yang paling berat adalah mengendalikan diri sendiri. Letak cakranya ini ada di cakra solar plexus atau di cakra perut atau di cakra manipura. Warnanya adalah kuning dan letaknya ini terletak di antara pusar atau sekitar area ulu hati saat bagian. Dan mantra Sanskertanya adalah Ram atau Om Ram Namah. Om Ram Namah ini untuk meningkatkan kekuatan pribadi dan untuk energi dan juga kepercayaan diri. Maka saat bagian biar pede, aktifkan cakra manipura kamu. Ketika bermeditasi, bayangkan warna kuning bersinar di dalam diri saat bagian. Mantranya adalah Om Ram Namah. Di situ untuk bisa mengaktifkan cakra yang ada di cakra manipura saat bagian. Kalau bingung tentang mantra Sanskertanya, kamu bisa berafirmasi saja. Afirmasinya adalah, saya memiliki kekuatan dan keberanian untuk mencapai tujuan saya. Saya memiliki kekuatan dan keberanian untuk mencapai tujuan saya. Atau mungkin juga, saya percaya pada kemampuan saya sendiri. Saya percaya pada kemampuan saya sendiri. Ini pasti kalau sering diucapkan, sering diafirmasikan, kamu jauh lebih percaya diri. Oke. Ini adalah energi-energi yang berkaitan dari cakra atau aura jiwa di diri saat bagian. Dan apapun yang Kevin sampaikan tentunya bisa diambil positifnya, diambil edukasinya saja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaiannya Kevin termasuk dari mantra Sanskertanya, saat bagian bisa komen aja di kolom komentar atau bisa ditambahkan agar kita bisa belajar sama-sama untuk bisa menambah perspektif baru, terutama untuk mengenal diri sendiri ya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.